Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ayahanda Mukarram Guru Haji Jazuli Arif, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keafiatan. Yang kami hormati pengurus harian yayasan Pondok Darussalam, pengurus jamaah muawanah, Bapak penghulu, Bapak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khusus area dusun Batu Banteng. Lengkapnya hadirinul hadirat majelis ilmu, majelis zikir rahimakumullah. Kembali yang mengajak pada kita semua untuk berdoa, bermunajah dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma aftah lana min khazaini rahmatika la tu'adzibna ba'daha abadan fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, maka bahwasanya orang yang menyepelekan ibadah sembahyang, ibadah sholat yang 5 waktu, sepelean, mengakhirkan waktu, apalagi sampai meninggalkan sembahyang, ya'ti yaumal qiyamati, ia akan datang pada hari kiamat, wa ala wajihi, dan di atas wajahnya, salasu asturin, 3 baris. Jadi nilai atas semua tertulis atau arah telu baris bagi orang yang menyepelekan sembahyang ketika nanti menghadap Allah pada hari kiamat. Maktubatin, yang tertulis, 3 baris yang tertulis. As-satrul awwal, adapun baris tulisan sak pertama, ya mudayyi'a haqqallahi, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Ayunin baris pertama nanti tertulis di atas, wahai orang-orang yang menyiakan hak Allah subhanahu wa ta'ala, sepelean kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan salah satunya ibadah sembahyang, butuh sepelean, butuh stempel tulisan niki, ya mudayyi'a haqqallah. As-satrusani, baris tulisan saat kedua, ya mahsusan bi ghadbillah, wahai orang yang khusus, dikhususkan mendapat murka Allah. Jadi khususan niki mau murka Allah karena sudah berani meninggalkan
ibadah paling utama sampai tersebut si baginda Rasulullah adalah tiang agama. Tiang niki ya inti balik dia tiang roboh agama dia narak tiang sembayang maka roboh agama niki ya. Maka tulisan barisan saat kedua ya makhsusun bi ghadbillah, wahai orang yang dikhususkan mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. As-satrus salis kama niki barisan tulisan saat ketelu ya. Kama dayya'ta fid dunya haqqallahi, sebagaimana engkau menyia-nyiakan di dunia hak Allah. Elek dunia kekarang tetenya, kekarang terperintah sida-sida Allah ruan hukum aturan lagu sepelean. Padahal itu kebaikan yang kembali untuk hamba Allah. Allah din berdua kemelek dalam arti hamba pacu-pacu ibadah bu, Allah semakin berkuasa. Mau pacu atau tidak Allah tetap kuasa. Seandainya pacu kembali manfaat jok hamba. Seandainya pacu pun kembali mudarat kepada hamba. Fa'aisil yaum anta min rahmatillah. Lamun wahlai elek dunia kau lalaikan, kau sepelekan hak Allah, maka berputus asalah al yauma pada hari ini, yakni maksud hari kiamat. Anta min rahmatillah, engkau dari rahmat Allah. Wah engkau temu rahmat Allah putus asa. Laik doang dunia kau sia-siakan hak Allah, maka lema ejelo kiamat berputus asalah dari rahmat Allah. Wa ma dzukira fi hadzal hadisi, dan apa yang telah disebut dituturkan di dalam hadis yang sudah sampun kita bahas kaitan dengan hukuman, ancaman, azab, siksa yang Allah berikan kepada orang yang menyepelekan sembahyang. Min tafsilil adadi, dari perincian bilangan. La yutabiku jumlata al-khamsa asyarata, tidak sesuai akan jumlah yang 15. Sampun terbahas Robin sekelap. Orang yang menyia-nyiakan sembahyang dia akan mendapat hukuman oleh Allah 15. Sak 15 niki terincian 5 elek dunia. Terus telu ketika mati, telu di dalam kubur, telu saat kebangkitan lema ejelo kiamat. Nah lamun terjumlahan 5 telu 14 jari. Padahal tersebut 15 sunin dalam hadis lagu perincian ada 14 lagu sampun yang rombok sikit sekalam nggih. Aya bun jari 6 telu aya bun jari 15. Niki keterangan dalam hadis niki. La yutabiku jumlatal khams asyarat. Ndik sesuai jumlah yang 15 niki nggih. Perincian tidak sesuai. Li'annal mufassala, karena bahwasanya perinciannya arba'u asyarata faqat, ada 14 saja. Tersebut ada 15 bentuk hukuman dari Allah bagi orang yang menyepelekan sembahyang lagu. Saat tersebut rincian ada 14. Fala'alla rawi, maka bisa jadi atau mungkin saja rawi periwayatnya ni nasiyah, lupa. Al-khamisa asyara, menyebut yang ke 15. Niki sekelas rawi, sekelas ulama, sekelas orang mulia pun ditampakkan kelalaian, kelemahan sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwa makhluk niki pasti njak salah, dan mungkin jangan salah. Arak doang ton jak tegelinciran, sehebat-hebat seorang ulama besar arak doang atau tegelinciran, mana-mana ongkat sekedi doang salah, gara-gara salah ongkat oi selepuk menghujat segala macam, padahal saat menghujat iluan salah mas. Maka ya but
menghisap diri. Baru sampai ya. Wan Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibni Abbas, moga-moga Allah meridhoi keduanya, yakni Ibnu Abbas dan Abbas ya. Abdullah bin Abbas dan Abbas bapak ya. Idza kana yaumal qiyamah ya, apabila ada pada hari kiamat ya, yu'ta didatangkan birajulin ya, dengan laki-laki lemak ele jelo kiamat jangan terdatangan sopok dengan mama ya. Fayuqafu baina yadaillah azza wa jalla, orang tersebut akan dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Fayamurullahu bihi ilan nari, maka Allah memerintahkan untuk membawa laki-laki itu ilan nar, ke dalam api neraka. Jadi tersuruh terjauh dengan niki dibawa ke dalam api neraka. Fayaqulu, maka berkata laki-laki yang dibawa ke neraka niki, ya Rabbi, wahai Allah, wahai Tuhanku ya. Bimaza ya, nabi sebab pertama jauh dalam api neraka. Mungkin IPD jaga isi amal peculet lo gangka tamak jauh dalam api neraka ya Allah, nabi sebab apa alasan? Fayaqulu ta'ala, maka Allah menjawab, bi ta'khirika sholata, dengan sebab engkau mengakhirkan sembahyang. Niki nggih, sembahyang berdua waktu. Lagu akhiran doang sembahyang sepeleah, sibuk dengan urusan dunia, padahal Allah menyerunya, memanggilnya untuk melakukan ibadah sembahyang. Lagu pejuluk makhluk, pejuluk pegawaian, pejuluk kecintaan terhadap dunia, tinggalan yang memberi dunia yakni Allah. Sehingga dimasukkan ke dalam neraka. Niki an auqatiha, yang mengakhirkan salat dari waktunya. Wa halfika bi kaziban, dan bersumpahmu terhadapku atas namaku kaziban, yakni dusta, sumpah dusta. Sekedi-sekedi wallahi, padahal lengkap. Sekedi-sekedi mengatasnamakan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal isi sumpah niki sebuah kedustaan. Loe makin niki ada yang ndak ila dengar menampakkan, meyakinkan, sampai menisbatkan, menyandarkan nama Allah, sumpah atas nama Allah, padahal tidak sesuai dengan kejadian, keadaan ya. Qala ba'duhum aidan, sebagian mereka berkata pula, wa an Rasulullah sallam, dan dari Rasulullah sallam, annahu, bahwasanya beliau qala bersabda, yauman li ashabi, pada suatu hari beliau bersabda kepada para sahabatnya, qulu, katakanlah wahai para sahabat, berdoalah, Allahumma ya Allah, la tada' fina, janganlah engkau tinggalkan, fina pada kami, syaqiyya wala mahruman ya, janganlah engkau tinggalkan pada kami syaqiyah, yakni kecelakaan atau orang yang celaka. Ndak baik tinggalan bersama kami niki dengan sak celaka, wala mahruman, begitu juga orang yang diharamkan. Summa qala sallallahu, kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, atadruna, wahai para sahabatku, apakah kalian tahu manis syaqiyul mahrumu siapa orang yang celaka lagi haram? Qalu, menjawab para sahabat, wa man huwa ya Rasulullah, sehinu ya Rasulullah sallallahu. Qala, menjawab baginda Rasulullah, tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat ben celaka, ben diharamkan. Niki adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang celaka bagi dengan meninggalan sembahyang. Jadi tidak ada alasan.
dalam hadis-hadis tersebut sampun terbahas niki ndek nara alasan orang meninggalkan ibadah sembah. Qala aidan yurwa annahu, ya, diriwayatkan bahwasanya awwalu ma taswaddu yaumal qiyamati, adapun ya sepaling pertama, yakni sesuatu yang menghitam yaumal qiyamati pada hari kiamat, wujuhu tarikis shalah, yakni wajah orang yang meninggalkan sembahyang. Menghadap Allah jalla kiamat, sak pertama menghitam adalah wajah orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Lemun dengan siapa cudu berseri mulai bersinar wajahnya, berarti sebalik sandi wah wudu dia sembahyang menghitam wajahnya. Ai jelas saya bidang-bidang mulai mak, bukan berarti den wah mandi den wah kedu popur bedak den wah sembahyang ternyata gitu. Wa anna fi jahannama wadiyan, dan bahwasanya di dalam api neraka jahanam wadiyan, ya, ada satu lembah, yuqalu lahu, disebut lembah itu bernama apa ini lam-lam nggih, atau elek kitab ni arak sin tu lama selam apa ya garan tetua lembah pokok lembah nggih. Apakah lam-lam atau lama selam arah ya. Intin lemak elek neraka jahanam arah lembah nggih. Nah lembah niki fihi dalam lembah niki hayatun arah ulah-ulah, ya tak berbalik ular-ular. Kullu hayatin bisikhani raqbatil ba'iri, setiap ulah dari sekian banyak ular-ular niki, seki ulah niki ketebalan barak kebelik leher unta, setebal leher unta. Berembik kebelik leher unta, iya wah belik nggih. Ulah bak kebelik batak doang lah, takut tetelik niki barak leher unta nggih. Tuluha baru lebar niki ketebalan, tuluha panjangnya kebilun, masiratu syahrin, sepanjang perjalanan 1 bulan. Seandem lampak atau motor jagan kedun nggih, dakan kedu lampak doang bu sebulan lah. Mbe kira-kira seandem lembar sampai Lombok Timur doang sang aran sejelo lah, sejelo bunyi sebulan lah ibilu berarti nggih. Nikilah ruan ulah yang menanti baru sekit ulah ni dek mah tekali sekian banyak ulah ya. Nepi tugas nular niki talsa'u, ular itu akan menyengat, menggigit, mengakok, melelet, apa yang dah istilah gitu. Tarikas sholati, akan orang-orang yang meninggalkan ibadah sembahyang. Jarin ibadah sembahyang baik sengaja ataupun tidak sengaja, napiaran sengaja ngelalian nyepelian nggih, malas atau sengaja nggih. Fayugli, maka mendidih, summuha, racun ular itu, fi jismihi, di dalam tubuhnya, tubuh si laki-laki itu. Pas tersengat, terkakok, racun ulah niki mendidih elek tubuh dengan sate sengat gigit isi ulah niki. Sab'ina sanatan, idap niki sampai 70 tahun. Summa yataharra, kemudian hancur lahmuhu, dagingnya. Ayat idap orang-orang yang meninggalkan, menyepelekan ibadah sembahyang. Lemut ndek wah dengar hadis-hadis tentang ancaman siksa niki sang makluik ndek gawe sembahyang den tok apa-apa. Nah, makin wah dengar hadis-hadis niki masih ndek gawe sembahyang wah santer.
ia sebut dengan ilmu sandiara manfaat. Maka lamun tuh mau ilmu bu arak rasa takut, berarti tanda wah ilmu niki sudah masuk ke dalam hati kita. Tinggal jalani bu terperbaiki cara sembayang. Aden meningkat sembayang teniki semakin seolah ndak nabai sembayang sak robin kanca makin kanca lemah meno doa model nggih. Maka harus meningkat mulai dari kekhusyuan, kesiapan, adab-adab, ya, sunnah-sunnah atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah sembahyang. Qala wa ruya aidan niki anna imra'atan min bani Israil, bahwasanya ada seorang perempuan dari Bani Israel, ja'at ila Musa, ia datang kepada Nabi Musa. Niki kisah nggih. Sallallahu ala nabiyina wa alaihi wa ala sairin nabiyyin. Faqalat, maka berkata perempuan itu, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Jadi dia bercerita seorang perempuan niki kepada Nabi Musa. Aznabtu zanban azima, aku telah melakukan dosa yang besar. Wa qad tubtu ilallahi ta'ala, dan aku sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo nih dengan nina niki kepada Nabi Musa. Fad'ullaha ayyaghfira li zambi. Wahai Nabi Musa, sidemilu tunas kepada Allah supaya engkau juga berdoa untuk memintakan ampun terhadap dosaku. Dek cukup doa kedua, engkau berdoa juga kepada Allah supaya dosaku diampuni. Wa yatuba alayya, dan menerima tobat atasku. Adik terima tobat di sida Allah. Penasaran Nabi Musa nggih. Faqala laha, maka Nabi Musa bertanya kepada perempuan itu, pama zambuki, apa dosa wahai perempuan? Qalat, menjawab perempuan itu, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Musa, zanaitu, aku telah berzina, wa waladtu waladan, dan aku sudah melahirkan anak zina itu. Faqataltuhu, lagu aku mati. Tapi saya bunuh anak hasil dari zina itu. Faqala laha Musa sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi Musa kepada perempuan itu menanggapi ketika tahu dosa niki ternyata berzina melahirkan anak pun mati anak niki. Nabi Musa, ikhriji ya fajirah, keluarlah wahai penjahat. Lah itu usir ternyata isi Nabi Musa alaihissalam. La tanzal narun minas samai, jangan sampai turun narun api minas samai dari langit, fatuhriqona, maka api itu akan membakar kami, bisu'mika, dengan sebab maksiatmu, dengan sebab celamu, dengan sebab kejahatanmu. Ia buntusir isi Nabi Musa, keluarlah wahai perempuan maksiat, penjahat abah nikah. Keluarlah, hendak saklon turun api langan langit, menyebabkan kami ikut terbakar, kena siksa gara-gara keburukan yang kau kerjakan. Fakharajat min indihi, maka perempuan itu keluar dari sisi Nabi Musa alaihissalam, munkasiratal qalbi, dengan hati yang pecah alias dengan hati yang remuk, atau dengan hati yang apa istilah susah, patah harapan. Panazala Jibril alaihissalam, maka turun malaikat Jibril alaihissalam. Wa qala, dan Jibril berkata, ya Musa, wahai Musa, Ar-Rabbu ta'ala yaqulu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman laka kepadamu, lima radatat ta'ibatah, kenapa engkau menolak taubatnya si perempuan itu, engkau musir dengan malaikat Jibril
datang turun diutus oleh Allah, dan Allah menanyakan kepada Nabi Musa, nepi sebab belum sampai menolak taubat dengan perempuan sak baru niki, musir dengan ya Musa, ama wajadta syarran minha. Niki malaikat Jibril bertanya, tidakkah engkau menemukan syarran minha yang lebih buruk dari si perempuan itu? Diarak dosa sak gawe si dengan nina niki yang lebih buruk dari pegawaian sak berzina bun sampai nganakan bun mati anak bun musir tengah. Nggih. Yo ni berketuan malaikat Jibril. Qala Musa, menjawab Nabi Musa, ya Jibril, wahai Jibril, wa man syarru minha. Balik bertanya niki Nabi Musa alaihissalam kepada Jibril, wa man syarru minha, dan siapa yang lebih buruk dari dosa si perempuan ini? Kira-kira arak ndek dosa yang lebih buruk dari dosa yang dikerjakan oleh si perempuan? Qala, menjawab Jibril, man taraka sholata amidan muta'ammidan, orang yang meninggalkan solat dengan sengaja dan meyakini bahwa solat ini tidak wajib. Okay. Intin meninggalan sembahyang. Ternyata malaikat Jibril menyampaikan arak dengan yang lebih buruk dari wanita pezina, bun lahiran anak, bun mati anak, ternyata jauh lebih besar dosa dengan ninggalan sembahyang. Ini ndak sak arak dengan ninggalan sembahyang pun macam munin hujat pezina, ternyata dalam keterangan niki dia lebih buruk dari si pezina, balah sampai mati anak niki. Gitu bandingan niki ruan betapa nepiara boleh ancaman dengan sak ninggalan sembahyang amidan, sengaja mah. Datang zuhur nyepelian, datang asar lolos sampai berbulan-bulanan gitu. Dan tidak ada rasa penyesalan, menunjukkan mata hatinya sudah buta. Kisah selanjutnya niki arah. Wa qala aidan ru'ya'an ba'di salafiyah, diriwayatkan dari sebagian salaf, annahu, bahwasanya sebagian salaf niki dafana ukhtan, nggih, ia menguburkan saudari perempuannya. Kebetulan sebagian salaf arak sopok dengan mati semeton nina buk lalu tukak jok dalam kubur, nggih. Lahu matat, niki nggih, bagi si Nabi ba'dus salaf itu matat, nggih, mati saudari perempuannya. Fasaqata minhu, maka jatuh ya pas nguburan niki minhu dari ba'dus salaf ya, dari orang niki kisun ya, yakni kis, kantong, bahasa makin niki plastik lah, kantong, nggih. Pihi, di dalam kantong itu malun, arak harta, anggaplah sang emas, jaga ele kantong niki milu teri ele kubur niki, nggih. Pi qabriha, di dalam kuburnya, kubur saudari perempuannya, nggih. Walam yash'ar bihi, dan ia tidak menyadari bihi dengannya ya, yakni dengan kis itu, kantong yang jatuh itu. Hatta insarafa, sehingga ia berpaling, wah lalun, wah jok balik nolek, nggih, an qabriha, dari kuburnya. Summa tazkuru, kemudian orang tersebut mengingat akan barangnya, kis itu, kantong yang ada hartanya itu, ingat aneh kemadean, ketukaan kantong searak dalam niki arak harta niki. Faraja ila qabriha, maka ia kembali ke kubur saudari perempuannya itu. Fanabasahu, maka ia menggali kubur, nggih, digali kubur niki. Ba'dama insarafan nas, sesudah ya
manusia itu sudah berlalu, sudah nyedih, sepi nggih. Fawajada, maka laki-laki tersebut atau orang yang menggali itu menemukan al-qabra, kubur setelah tegalian pete barang menika, yasta'illu 'alaiha naron, menyala ele atas kuburan sematon nina nika naron, api nggih. Ternyata pas keduk-keduk lah selung-selung api menyala ele dalam kubur saudari perempuannya. Faraddat turaba 'alaiha, saking keterkejut maka langsung orang niki mengembalikan tanah niki, bun tumput malik itumput jenazah niki atau itumput kubur saudari perempuan. Wa raja ila ummihi, dan ia kembali ke ibunya, lalon tulak joki ina nggih. Bagian hazinan, dalam keadaan menangis dan sedih delek kubur semeton nepi arah dijulah, padahal beruk getin tetalat lantaran narak kemadean kantong barang buntulak jangan pete sampai borong dait borong pete barang niki karena takut harak api nyala delek dalam kubur gitu. Faqala, maka berkata ya ba'du salaf itu orang tersebut, ya umma, wahai ibuku, inak nggih saking penasaran, akhbirini ya, an ukhti, ceritakanlah kepadaku tentang saudari perempuanku, cerita apa pegawaian semeton kini insya elek dalam kubur ni nyala nggih. Wa ma kanat ta'malu, ya, apa yang dulu pernah saudari perempuanku kerjakan, apa kebiasaan, apa pegawaian nggih. Qalat, bertanya ibunya, wa ma su'aluka anha, kenapa pertanyaanmu anha tentang saudari perempuan, yo angkat ketuhanan menuh barak nikah nggih. Qala, berkata sak mama sematon sak mama niki nggih, ya ummah, wahai ibuku, raaitu qabraha, aku telah melihat kuburnya, yasta'illu 'alaiha naron, menyala ele atas kubur saudari perempuanku itu naro, ara api nggih. Qala, berkata laki-laki tersebut, pabakat maka ibunya menangis setelah mendengar cerita langan anak. Wa qalat, dan ibunya berkata, ya waladi, wahai anakku, kanat ukhtuka, adalah dulu saudara perempuanmu itu tatahawanu bisolah, yang ngelalian sembahyang. Niki bagi ibu-ibu, dedara-dedara pokok berjenis kelamin nina hawa niki lagu bukan berarti mama ama, lagu kisah niki nina nggih. Niki tatahawanu bisolah, laik igirang ngelalean sembah ngempah nggih. Wa tuakhiruha, dan ia mengakhirkan salat an waktiha, daripada waktunya. Itu tu gawe semang lagu ye yang akhirat narubih waktu dia tuan sembahyang. Fahaza, maka inilah azab, halun ya, keadaan mayu akhirus salata, orang yang mengakhirkan salat an waktiha, dari waktunya. Fa kaifa halun man la yusalliya, lalu bagaimana keadaan orang yang tidak sama sekali sholat niki itu tu sembahyang lagu akhiran waktu niki pun kubur nijulah, apa lagi malik sandi sembahyang. Niki nggih. Panas Allah Ta'ala, maka kami meminta kepada Allah Ta'ala ayyu'inana, untuk menolong kami nggih, alal muhafazati, atas menjaga memelihara, alaiha, atas solat, bikamalatiha, dengan menyempurnakan solat itu, fi awqatiha,
di dalam waktu-waktunya. Niki nggih tersebut niki kisah dalam kitab riwayat jelas. Sebagian ulama salaf menceritakan kisah yang begitu penting untuk kita resapi saat mengakhirkan sembahyang, petampaan kubur julat, apalagi dengan saat meninggalkan ibadah sembahyang. Seandainya pun layak wahara tinggalat sembahyang, makin mumpung masih sehat asila, tertobat, perbanyak istighfar, tertingkatan ibadah sembahyang, bertenuna sampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sen solah terkodok be semampun nggih. Innahu jawadun karim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha dermawan, karimun yang maha mulia, raufur rahim nggih, yang pengasih penyayang. Nikilah sifat Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi kesimpulan Bapak Ibu rahimakumullah, pira malam pembahasan berkaitan dengan ibadah sembahyang, cukup bilu bab niki saking penting. Seandainya terpacu sembahyang, Allah akan tinggikan derajat, Allah akan berikan ganjaran, Allah masukkan ke dalam surga. Namun sebaliknya nikman wa li akhirat dunia wah mau tercelaka dalam saat tercabut nyawa mau hukuman, dan saat dalam kubur pun masih mau siksa lantaran meninggalkan ibadah sembahyang, apalagi lemak jelu kiamat. Oleh kerana nika tenunas tu kepada Allah SWT, mudah-mudahan terjaga, terlindungi, dan ada terbaik terkicani istiqamah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, terutama menjaga ibadah solat 5 waktu. Okay? Selanjut mari kita berzikir, berdoa. Sebelumnya mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah dan niatan kepada guru kita almarhum Tuan Guru Muhammad Ridwanullah Mina, dan kepada ina keluarga yang mendahului yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya taman dari taman surga, dan kepada keluarga yang mungkin kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan kepada keturunan mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan soleha, dan kepada masyarakat yang gobuk yang ditempati hall niki, mudah-mudahan asbab keberkahan kemuliaan majlis niki Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkahan, dan dipermudah rezeki sisi Allah SWT. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, kita mau kita istighfar. Surah Allah.